Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya ingin membuat video hasil observasi praktek kerja lapangan di KM Orca 02. Jadi sebelum saya berangkat PKL di Muara Baru itu, saya melaksanakan kegiatan olahraga seperti push up sebanyak 5 repetisi. Setelah itu saya berangkat menuju ke halte Tanjung Priuk dan saya menaiki Jaklingko yang nomor 89. Di situ saya turun di pintu Sunda Kelapa. Setelah turun di pintu air Sunda Kelapa, saya jalan sampai ke Masjid Jami Nurul. Itu menempuh waktu sekitar 26 menit dengan jarak 1,8 km. Pengaruh perkembangan sejarah terhadap industri pengawas kelautan di Indonesia. KM Orca 01. Industri pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang mempengaruhi oleh perkembangan sejarah dan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Salah satu contoh nyatanya dari perkembangan ini adalah kehadiran kapal pengawas seperti KM Orca 01 yang merupakan bagian dari armada PSDKP. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Di bawah ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. 1. Perubahan struktur sosial masyarakat pesisir sangat memengaruhi cara negara mengolah laut. Dulu, masyarakat pesisir hanya melakukan penangkapan ikan secara tradisional. Namun, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan peningkatannya kebutuhan akan sumber daya laut. Pemerintah harus membentuk sistem pengawasan untuk mencegah konflik antar nelayan dan memastikan laut digunakan secara adil dan berkelanjutan. Ini mendorong bentuknya lembaga pengawasan kelautan seperti PSDKP. 2. Ekonomi. Sektor perikanan dan kelautan kini menjadi sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Namun, ketika letak geografis sangat strategis, Indonesia menjadi target praktik illegal fishing oleh kapal asing. Kerugian ekonomi mengakibatkan pencurian ikan yang sangat besar hingga pengawasan laut menjadi prioritas nasional. Investasi dalam kapal pengawas seperti KM Orca 01 menjadi bentuk respon terhadap ancaman ekonomi tersebut. Politik. Secara politik, Indonesia semakin menegaskan kedaulatan lautnya, terutama sejak diperkenalkan visi poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah meningkatkan anggaran dan kebijakan di bidang kemaritiman, termaksud penguatan hukum laut dan pengawasan pembatasan laut. Di keberadaan KM Orca 01 mencerminkan kebijakan politik yang mendukung keamanan laut nasional. 4. Budaya laut merupakan bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Namun, banyak menjaga dan menghormati laut baru tumbuh kuat dalam beberapa dekade terakhir. Munculnya kesadaran baru terhadap pentingnya melestarikan laut dan menjaga hukum di wilayah perairan, mendorong peran aktif masyarakat dan lembaga negara. Budaya disiplin dan nasional juga mencerminkan pada operasi kapal pengawas. Kelima, kemajuan teknologi memegang peran besar dalam perkembangan industri pengawasan laut. Kini, kapal pengawas seperti KM Orca 01 dilengkapi dengan radar, AIS, sistem navigasi modern, dan komunikasi satelit. Teknologi ini memungkinkan pengawasan dilakukan lebih cepat dan efisien serta mendukung tindak hukum secara pelanggaran di laut. Kesimpulannya, perkembangan sejarah di berbagai aspek telah terbentuk dan mendorong transformasi besar dalam industri pengawasan laut di Indonesia. KM Orca
Orca 01 adalah contoh nyata bagi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi saling berkait dalam menciptakan sistem pengawasan laut yang kuat dan modern. Diagram batang dalam jumlah frekuensi pelanggaran yang ditemukan per minggu di operasional kapal pengawas KM Orca 02. Data jumlah pelanggar yang ditemukan selama patroli setiap minggunya. Minggu pertama ada 5 pelanggaran, minggu kedua ada 3 pelanggaran, minggu ketiga ada 6 pelanggaran, dan minggu keempat ada 2 pelanggaran. Pelanggaran yang ditemukan ini adalah orang-orang yang melakukan penangkapan ikan dengan jumlah yang besar dan melakukan tindakan kejahatan di atas laut. SOP kerja di kapal pengawas PSDKP KM Orca 01 Divisi Klasi. Selama menjalani praktik kerja lapangan di kapal pengawas PSDKP KM Orca 01, saya bertugas di Divisi Klasi, yaitu bertanggung jawab atas keperawatan kapal, kegiatan di geladak, serta mendukung operasi harian kapal. Saya juga mempelajari berbagai SOP, standar operational prosedur yang berlaku di kapal agar kegiatan berlangsung disiplin, aman, dan efisien. 1. Disiplin waktu. Setiap kru kapal dan siswa PKL wajib hadir waktu sesuai jadwal. Kegiatan harian dimulai sejak pagi hari dengan apel, pembersihan kapal, dan pembagian tugas. Keterlambatan akan dikenai teguran, dan jika teguran diberikan akan disanksi dengan push up. 2. Seragam dan penampilan. Anggota di divisi Klasi wajib menggunakan pakaian dinas lapangan lengkap saat bertugas di luar ruangan, termasuk rompi, sepatu safety, dan topi. 3. Kegiatan pembersihan dan perawatan kapal. Kegiatan rutin termaksud menyapu, mengepel dek, membersihkan railing, tangga, dan pembagian di luar kapal. Perawatan ringan juga dilakukan seperti mengecat dan mengecek tali temali. 4. Dinas jaga, piket, jaga malam dan siang. Klasi ikut bertugas dalam sistem jaga. Tugasnya antara lain menjaga keamanan kapal dan melaporkan aktivitas kapal sekitar, serta membantu saat kapal sandar dan berlayar. 5. Prosedur keselamatan. Harus memahami dan mematuhi prosedur keselamatan seperti penggunaan pelampung, cara evakuasi, dan alat keselamatan di geladak, serta latihan darurat semua kru wajib ikut. 6. Sikap dan etika kerja. Ini harus menghormati atasan dan sesama kru, bekerja sama dalam tim, menjaga etika serta komunikasi yang baik selama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Faris Nurdin, and today I would like to formally presentation my experience during my internship on board the vessel Orca 1. First, I was assigned to cleaning the lower main deck and the main deck. This task was essential to maintain the cleanliness and safety of the working area on the ship. Second, after completing the deck cleaning, I continue by cleaning the stern and the bow of the ship, which were after daily due to oil spill or seaweed thing requested extra care and attention. Third, after completing my cleaning duties, I took a short break while waiting for further instruction from the ship crew. 4. I had the opportunity of learn about the ship navigation equipment and pricing types of cleaning completely used in maritime aviation. Thus, experience significantly improve my
continued my skill in the maritime fourth, and lastly, I took part in night watch duty. My responsibility was to guard the ship during the night and conduct inspection every 3 hours to ensure that the mooring ropes and the tally damper were not broken and damaged. That concludes the summary of my internship experience on board Orca One. I hope this presentation is useful and informative. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kelancarannya telah diberikan pada akhir kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung. Mohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah kita ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.